عدا أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين, amma ba'd. Baik. Kita masih di halaman 38. As-su'alus sabi', pertanyaan yang ketujuh. Ahsanallahu ilaikum, yaqulu sa'il, hunaka ba'du man yusammuna bit-tabligh awil ahbab aw hadha minal jamaah aw muhibbin lil jamaah. Di sana ada sebagian orang yang dinamakan dengan tabligh atau ahbab, atau orang ini termasuk dari jamaah atau pecinta jamaah. Fama huwal haqqu fi hukmil khuruji ma'ahum, maka apa yang benar di dalam hukum keluar bersama mereka, khuruj. Awis sana'i alaihim, hukum menyanjung mereka. Aw bil qawli bi anna indahum khairan, atau perkataan bahwasanya mereka punya kebaikan. Yumkinu an nastafida min, memungkinkan untuk kita mengambil faedah darinya. Wa natrukal khata' alladhi indahum, dan kita meninggalkan kesalahan yang mereka miliki. Baik. Al-jawab, Fadilatul Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimahullah menjawab, jama'atut tabligh qad aftal mufti al-akbar lil mamlakah Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syekh rahimahullah qad afta bi adamil khuruji ma'ahum. Jamaah tabligh, mufti yang terbesar bagi kerajaan ini yaitu Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syekh telah berfatwa untuk tidak keluar bersama mereka. Wa bi anna madhhabahum wa manhajahum ghairu salih, dan berfatwa bahwasanya madhab mereka dan manhaj mereka itu tidak baik. Wa kadzalika afta Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Demikian pula difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Wa ja'at anhu fatwa qadimah, datang dari beliau fatwa yang lama, bi annahu man kharaja ma'ahum, bahwasanya orang yang keluar bersama mereka, wa arada islahahum min ahlil ilm, dan ingin memperbaiki mereka tetapi dari ahli ilmu, yang keluar adalah ahli ilmu, fa innahu yajuz, maka ini boleh. Lakinna fatwahul akhirah, tetapi fatwa beliau yang terakhir, afta bi adami jawazil khuruji ma'ahum, beliau berfatwa tidak bolehnya khuruj bersama mereka. Summa inna qara'na anna min man angkara alaihim darabuh, kemudian kita membaca berita bahwasanya orang yang mengingkari mereka akan memukuli orang ini. Baik. Wa wahidun angkara alaihim fa darabuh, ada orang yang mengingkari mereka lalu mereka memukuli dia. Wa wada'uhu fi makanin wa aghlaqu alaihi ila yaumis tsani, mereka meletakkannya di suatu tempat, mereka mengunci dia sampai hari yang kedua. Wa kadu yaqtuluna, hampir-hampir mereka membunuhnya. Juga yang terjadi di Belgia, sampai mereka menyengat orang itu dengan dengan listrik. Agar agar mengaku bahwasanya mobil yang penuh bom itu adalah milik dia. Padahal ikhwan ini ahlus sunnah tidak membuat yang semacam itu, tapi mereka ingin dia yang dituduh. Baik. Wa kadzalika qisatul lati zakartu, demikian pula kisah yang saya ceritakan, anna jama'atan minhum kharaju minal Madinah, ada sekelompok orang dari mereka keluar dari Madinah, wa ma'ahum wahidun min ahlil Madinah, ada satu orang yang mereka disertai satu orang dari ahli Madinah, au ghairihim, atau yang lain, al muhim minal Arab, yang penting orang Arab. Kharaja ma'ahum, keluar bersama mereka. Falamma wasalu ilal Hanakiyah, ketika sampai ke daerah Hanakiyah, inda dzalika qama hadzal arabi fil lail, ketika itu orang Arab ini berdiri di malam hari. Wa alam qama, yaitu berdiri, zahirnya berdiri.
Fa idza wahidun minhum yadhkuru bi dzikri sufiyah. Wallahu alam, ataukah berdiri di sini maksudnya qiyamul lail? Mungkin saja. Ternyata ada satu orang dari jamaah itu menyebutkan masalah sufiyah. Alladzina yaqta'una fihi kalimat la ilaha illallah. Yang mana mereka memotong kalimat la ilaha illallah. Huwa la ilah. Au ma asbaha dzalik, atau yang seperti itu, atau yang juga diceritakan oleh Syekh Hamad At-Tuwaijiri, yaitu mereka membaca apa? La ilaha 600 kali dan kemudian baru illallah 400 kali. Nauzubillah. Baik. Wa yaqta'una dzikr, mereka memotong-motong zikir. Hakadha, demikian. Fa ankara alaihim, lalu orang Arab ini mengingkari mereka. Wa fi shabah kulluhum ra'isuhum kallama ra'isahum wa akhbarahu bidzalik. Di waktu pagi orang itu mengajak bicara pemimpin mereka dan mengabarkan tentang itu. Faqala lahu wa anta wahhabi. Maka si pemimpinnya mengatakan engkau adalah Wahabi. Kutubu Ibnul Qayyim wa Ibnu Taimiyah wa Muhammad bin Abdul Wahhab law annal amra li la ahraqtuha jami'an. Kitab-kitab Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, seandainya saya punya kekuasaan, saya pasti akan membakar buku-buku itu semua. Nauzubillah. Fa faraqahum min hinih, maka segera orang Arab ini memisahkan diri dari mereka, dari musuh tauhid itu. Disebutkan dalam catatan kaki, diceritakan oleh Syekh Shalih As-Suhaimi dan beliau bersama kita dalam muhadharah bahwasanya orang ini ada di Madinah dan masih hidup, mendapatkan rezeki, namanya Naji Al-Ajami, yaitu apa? Orang Arab tersebut, saksinya. Huna kalamun uridu an udhifahu an jama'atit tabligh. Di sini ada pembicaraan yang saya ingin tambahkan, saya ingin gabungkan tentang jamaah tabligh. Al-haqiqah anna min fadlillahi azza wajal. Pada hakikatnya saya dengan karunia atau sebagai karunia dari Allah azza wajal, anni katabtu anhum fil mauridil adab az-zulal. Saya telah menulis tentang mereka dalam kitab Al-Mauridul Adab. Wa arju anna tilkal kitabah yanfa'ullahu biha. Saya berharap penulisan itu Allah memberikan manfaat dengannya. Wa min dzalika annahum yaqta'una la ilaha illallah. Di antaranya adalah mereka memotong kalimat la ilaha illallah fayaqulun la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha. Nauzubillah. Baik. Hada nafyun. Ini penafian, tidak ada sesembahan. Yukarrirunaha arba'ami'ati marrah. Mereka mengulang-ulangnya 400 kali. Tergantung apa pemimpinnya, kadang sampai 600 dan seterusnya. Baik, seperti yang disebutkan dalam kitab itu Al-Qaulul Baligh. Ba'da dzalika yaqulun illallah. Setelah itu baru mengatakan illallah. Yukarrirunahu arba'ami'ati marrah. Mengulang-ulangnya 400 kali, au mi'atai marrah, atau mungkin 200 kali, au khamsami'ati marrah, atau 500 kali. Lakin yaqulu Syekh Hamad At-Tuwaijiri rahimahullah, tetapi Syekh Hamad At-Tuwaijiri rahimahullah berkata, Syekh Hamad min ashabil ghairati ala sunnah. Syekh Hamad termasuk pemilik kecemburuan terhadap sunnah, wa alal Islam, terhadap Islam. Yaqul innal ulama mujmi'una anna man qata'a nafya anil isbat. Para ulama bersepakat bahwasanya barang siapa memutuskan peniadaan dari penetapan, memutuskan la ilaha dari illallah, fa inna dzalika yakunu kufran, maka itu adalah kekufuran. Hatta walau kana marrah au marratain, sampai walaupun hanya satu kali atau dua kali. Kaifa idza qata'an nafya anil isbat? Bagaimana kalau dia memutuskan penafian dari penetapan itu? Wa atabihi arba'ami'ati marrah, melakukannya sebanyak 400 kali. Yaqulu la ilaha la ilaha, yakni idzan ma fihi ilah, yaitu jika demikian tidak ada sesembahan. Makna dzalika ma fihi ilah, maknanya adalah tidak ada sesembahan. Fahal yanfa'ul isbata ba'dan nafi, maka apakah penetapan nantinya bermanfaat setelah peniadaan yang diulang-ulang macam ini? La yanfa', tentunya tidak bermanfaat. Gimana kalau dia mati pada pengulangan pada kalimat pertama atau pengulangan kedua atau ketiga belum sempat mengucapkan illallah? Ini bahaya, kesyirikan tingkat yang sangat besar. Namanya orang-orang apa? Jamaah tabligh dari empat thariqah ma'ruf.
Thayyib. Fahadha min a'zamil qawatihi fihim. Ini termasuk faktor cercaan yang paling besar pada diri mereka. Sampai masalah kalimat tauhid la ilaha illallah pun dirubah-rubah oleh mereka. Thayyib. Wa ma'adzalika fahum yastamiluna dzikra bil jawshan. Sekalipun bersamaan dengan itu mereka mempergunakan zikir bil jawshan. Alamana tidak tahu jawshan. Hirzul jawshan. Wa ma asbah dzalik. Kalau hirs artinya adalah apa? Tangkal-tangkal itu. Kalau kita bilang apa? Jimat-jimat itu. Yujizuna hamlal hurus. Mereka memperbolehkan untuk membawa tangkal-tangkal, membawa jimat-jimat. Wahum musyrikun. Mereka adalah kaum musyrikin. Dan inilah yang betul. Jamaah tabligh memang musyrikun. Wal iyadzu billah. Wal muassisu kana yajlisu inda qabri Abdul Quddus Al-Kankuhi. Pendirinya yaitu Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi itu sering duduk di kubur Abdul Quddus Al-Kankuhi. Wa kana yaltamisu minhum minal Kankuhi. Dia mencari dari mereka, dari Kankuhi wa amsalihi, dan yang semisal dia, min ashabi wihdatil wujud, dari para pengikut akidah wihdatul wujud. Yaltamisu minhum al-fuyudat. Mencari dari mereka limpahan taufik. Fuyudat yaitu apa? Limpahan wangsit. Seperti juga yang dilakukan oleh tokoh mereka, yaitu siapa? Abdul Hasan Ali An-Nadawi, yang dia duduk di kubur Nabi SAW untuk mencari al-faid, yaitu apa? Untuk melakukan itu tadi, mencari limpahan wangsit. Dan sebagian dari mereka mensyaratkan untuk apa? Untuk ketika semedi macam itu menyebut apa? Huwa, zikirnya adalah huwa. Dan yang diingat adalah wajah syekh thariqatnya sebagai perantara kepada Allah. Dan ini adalah syirik akbar. Baik. As-su'alus tsamin, pertanyaan yang ke-8. Asabakumullah, yaqulu sa'il, nasma'u man yaqulu anna, bagusnya inna. Baik. Yaqulu bi anna min anwa'it tauhid tauhidul hakimiyah. Bi anna min anwa'it tauhid tauhidul hakimiyah. Di antara jenis tauhid adalah tauhid hakimiyah. Fama huwal haqqu fi dzalik? Maka apa yang benar dalam masalah ini? Baik. Al-jawab, tauhidul hakimiyah huwa nau'un minat tauhid. Tauhid hakimiyah memang ini suatu jenis tauhid, lakin tajidu anna ashabal hizbiyat, tetapi engkau mendapati bahwasanya para hizbiyun yatakallamuna fihi faqat. Mereka hanya memperbincangkan masalah ini. Hizbiyun dari kalangan harakiyun. Wa yarawna anna tauhida innama yakunu fil hakimiyah. Mereka berpendapat bahwasanya tauhid itu hanyalah pada hakimiyah saja. Amma syirkul qubur wal khurafat fa innahu la yunafi tauhid. Menurut mereka, adapun syirik terhadap kubur-kubur dan juga khurafat-khurafat itu tidak bertentangan dengan tauhid. Wala yalzamul kalamu fih, dan tidak harus kita memperbincangkan masalah itu. 5. Kenapa? Li'anna a'immatahum sakatu an, karena para pemimpin mereka sendiri mendiamkan masalah ini. Fayaqulun ma fi da'i ma fi indana kubur. Kata mereka, tidak ada hajat, tidak perlu kita mengucapkan masalah itu, masalah syirik-syirik yang masalah tadi kubur. Kita tidak punya kubur-kubur hatta natakallama fiha, sampai kita membicarakan itu. Padahal pemimpin mereka membuat harakat itu di mana? Di Mesir. Dan di Mesir penuh dengan apa? Kubur-kubur yang diagungkan. Tayyib. Fahum yaqulun asyirkul muharram syirkul hakimiyati faqat. Mereka mengatakan syirik yang diharamkan adalah syirik dalam hakimiyah saja. Wa yukhassisuna syirka bih. Mereka mengkhususkan syirik pada itu aja. Wala syakka annal hakimiyah yajibu an takuna lillahi azza wajal. Dan memang tidak ada keraguan bahwasanya hakimiyah, kehakiman itu wajib untuk menjadi milik Allah saja. Wallahu huwallazi khalaqal ibad wa huwallazi razaqahum. Allah itulah yang menciptakan para hamba. Dia itulah yang memberikan rezeki pada mereka. Wa huwallazi yahkumu fihim. Dan dia itulah yang berhak untuk menentukan hukum di tengah-tengah mereka. Menghukumi di antara mereka. Yahkumu fi absyarihim wa yahkumu fi dima'ihim
menghukumi badan-badan mereka, menghukumi darah-darah mereka, wa yahkumu fi anfusihim, menghukumi jiwa-jiwa mereka, wa yahkumu fi furujihim, menghakimi dalam masalah kemaluan mereka, wa yahkumu fi amwalihim, menghakimi di dalam masalah harta mereka, bi hukmihi subhanahu wa ta'ala, dengan hukumnya subhanahu wa ta'ala. Amma ghairuhu fala yajuzu an yahkuma ahadun minal makhluqin fi absyarin nas. Adapun yang selain Allah, maka tidak boleh satu orang pun dari para makhluk untuk menghukumi di dalam badan-badan manusia, au dimaihim, atau darah-darah mereka, au ishaqi arwahihim, atau mencabut nyawa mereka, au akhdhi amwalihim, atau mengambil harta-harta mereka, au istihlali furujihim, atau menghalalkan kemaluan mereka. La, hadza la yajuzu abadan. Tidak, ini tidak boleh sama sekali. Wal hukmu lillahi azza wa jalla fi ulaik. Hukum hanyalah milik Allah azza wa jalla pada mereka semua. Kadzalika aidan la yajuzu an natatawwafa bil kubur. Demikian pula tidak boleh kita tawaf di sekeliling kubur. Wala yajuzu an nad'u ashabaha. Kita tidak boleh untuk berdoa kepada orang-orang yang dikubur. Wala yajuzu an naltamisa minhum qada'al hajat. Tidak boleh kita meminta dari mereka penunaian hajat-hajat. Wala tafrijal kurubat. Demikian pula dihilangkannya kesulitan-kesulitan. Wala tajuzu da'watuhum. Tidak boleh doa pada mereka. Li ayyi syai'in minal umuril lati la yaqdiru 'alaiha illallah. Untuk perkara apapun yang tidak dikuasai kecuali oleh Allah. Hadza kulluhu syirkun billahi azza wajal. Ini semua adalah syirik kepada Allah azza wajal. In fa'alnahu, kalau kita berbuat itu. Wa syirkul hakimiyah wahidun min anwa'is syirik. Syirik dalam hakimiyah ini salah satu dari jenis syirik, yaitu apa? Boleh jadi masuk dalam syirik rububiyah karena meyakini yang selain Allah boleh untuk membuat hukum, ini syirik rububiyah. Atau apa? Menerapkan hukum-hukum yang selain hukum Allah. Ini syirik dalam uluhiyah, karena penerapan hukum adalah bagian dari ibadah. Jadi pada hakikatnya seperti ucapan jumhur ulama, tauhidul hakimiyah ini tidak berdiri sendiri. Dia ikut pada rububiyah atau dia ikut pada uluhiyah. Baik. As-su'alut tasi', pertanyaan yang ke-9. Asabakumullah. Sa'ilun yaqul yang qulu ba'dul muallifina fit tawassul. Sebagian penulis tentang masalah tawassul menukilkan kalaman lil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ucapan Imam An-Najdi fi ba'di rasailih, di sebagian risalah beliau, qala fihi bi anna tawassula minal masailil far'iyah. Beliau mengatakan dalam risalah yang disebutkan itu bahwasanya tawassul itu termasuk perkara-perkara cabang saja, bukan perkara prinsipil. Fama sihhatu hadan naql, maka benarkah penukilan itu? Wa in sahha fa madza yujibul qailun biman itawassul? Apabila ini benar, maka dengan apa orang-orang yang melarang tawassul itu akan menjawab? Baik, al-jawab ma'ataqidu anna Muhammad ibn Abdul Wahhab yaqul. Saya tidak yakin Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan anna tawassula minal umuril far'iyah, bahwasanya tawassul itu termasuk perkara cabang. Lah, ya ini perkara prinsip, perkara tauhid. Enggak mungkin ini dikatakan seperti itu. Hadza qalahu ashabul hizbiyat. Ini diucapkan oleh para hizbiyun. Naqilina dzalika an Hasanil Banna. Mereka menukilkan itu dari Hasan al-Banna wa an Salih dan yang semacam dia. Haula'i qalu, mereka mengatakan inna tawassula minal umuril far'iyah. Sesungguhnya tawassul itu termasuk perkara cabang saja. Perkara inti apa? Yaitu kursi di istana negara, itu intinya. Baik. Walakinna tawassula laisa minal umuril far'iyah. Tetapi yang benar, tawassul bukan termasuk perkara cabang. Innama huwa minal umuril i'tiqadiyah. Dia itu hanyalah termasuk dari perkara akidah. Wa huwa dzari'atun min a'dzamiz dzara'i ila syirki billah. Dia adalah salah satu sarana, termasuk dari sarana terbesar menuju kepada kesyirikan pada Allah. Baik. Karena di antara rangkaian atau urut-urutan kesyirikan orang yang diperangi oleh Nabi Nuh adalah masalah ini, tawassul kepada
orang-orang yang telah meninggal itu sebelum betul-betul menyembahnya. Fala yajuzu abadan, maka sama sekali itu tidak boleh. Wala yaquluhu Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini tidak dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab alladzi asha umrahu tawila wa huwa yujahidu fit tauhid wa huwa mujahidun fit tauhid. Yang mana beliau hidup sepanjang umur beliau yang di umur beliau yang panjang itu dalam keadaan beliau adalah berjihad di dalam masalah tauhid. Wa fi nasrit tauhid, dan dalam penyebaran tauhid. Hadza kadzibun ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini tadi adalah kedustaan terhadap Syekh Muhammad, dan banyak sekali kedustaan terhadap beliau. Ilman bi anna su'ala fihi syai'un minal ijmal. Sambil kita mengetahui bahwasanya di dalam pertanyaan tadi ada suatu pengglobalan. Wa qad qasamna tawassula ila arba'ah salasatin ila arba'ah titik 2 salah satun jaizah wa wahidun mamnu. Kita telah membagi tawasul menjadi 4 perkara, yang 3 boleh, yang 1 terlarang. Wa huwa tawassulu bidzawat, yang terlarang adalah tawasul dengan zat. Wa huwa min a'zami dzara'i ila syirik, termasuk sarana terbesar kepada kesyirikan. Walihadza fa innal ladzina yastabihunahu, maka dari itu orang-orang yang membolehkan masalah ini sur'anu ma yantaqiluna ila da'wati man tawassalu bidzati, dia akan cepat sekali berpindah kepada berdoa kepada orang yang mereka tawassuli dengan zatnya itu. Lama-lama langsung minta kepada orang yang mati itu, bukan sekedar tawassul lagi. Dan itu sudah sering didengar pola macam itu. Thayyib, al-ashir, pertanyaan yang ke-10. Ahsanallahu ilaikum, yaqulu sa'il ma hiya subulul lati yakunu fihal abdu au bihal abdu mustajabat da'wah. Apa jalan-jalan yang dengan itu seorang hamba di dalamnya, atau dengan sebab itu seorang hamba menjadi orang yang dikabulkan doanya? Baik. Al-jawab, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala li Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mata'amaka takun mustajabat dakwah. Perbagus makananmu, yaitu apa? Cari yang thayyib, yang halal, niscaya engkau akan dikabulkan doanya. Tapi ini dhaif. Disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dari hadis Ibnu Abbas. Qala Syekh Albani, yaitu apa? Dhaif jiddan. Cukup dengan apa? Hadis Abi Hurairah tentang masalah orang yang apa itu safar, kemudian rambutnya kusut masai dan badannya berdebu, dia mengangkat tangannya mengatakan ya Rabbu, dan seterusnya itu. Di antaranya sebab terhalangnya doa dia adalah apa? Wa mata'amuhu haram, makanan dia haram. Qal fa tibul mat'am was-salahi was-salahu wal istiqamah, maka makanan yang halal, demikian pula kesalihan dan istiqamah, wal bu'du anil ma'asi, menjauh dari maksiat, hadza min asbabi ijabatid da'wah, ini termasuk sebab dikabulkannya doa. Tayyib, as-su'alul hadiya asyar, pertanyaan yang ke-11. Ahsanallahu ilaikum, yaqulu sa'il kaifa yabda'ul insanu fi talabil ilmi syar'i. Bagaimana seseorang itu memulai mempelajari ilmu syar'i? Tayyib, urut-urutannya bagaimana? Al-jawab, yabda'u bi talabil ilmi, hendaknya dia memulai mencari ilmu bi an yaqra al-Qur'an, dengan apa? Membaca Al-Qur'an. Ya'khudz al-kutubal mukhtasarah, mengambil kitab-kitab yang ringkas, kasalasatil usul wal qawaidil arba wa ma asbaha dzalik, yang seperti itu. Ya, membaca Quran, hafalan Quran sambil apa? Membaca kitab-kitab ini atau mempelajari kitab-kitab ini dalam masalah tauhid. Wa hakadha aidan yabda'u bil arba'in an-nawawiyah. Demikian pula memulai dengan mempelajari dan menghafal arba'in nawawiyah. Karena apa? Ini kitab yang sangat penting, yang padanya beredar seluruh hukum-hukum Islam, dasar-dasar hukum Islam. Dan ini juga apa? Membuka semangat untuk kita menghafal. Kalau kita hafal arba'in, insya Allah kita akan semangat untuk yang berikutnya. Baik, fil hadis, summa umdatil ahkam, lalu umdatul ahkam, summa bulughal maram, wa hakadha yatadarraju aidan fil qawaid. Demikianlah dia secara bertahap, berjalan secara bertahap di dalam masalah qawaid, mempelajari kaidah-kaidah.
Yatadarraju aidan fi sharf. Demikian pula dalam masalah sharf, secara bertahap, cari yang paling ringkas. Mungkin pakai misalkan punya Syekh Nawas Al-Hindi, setelah itu baru masuk ke risalah-risalah Syekh Fatah Al-Qadasi, lalu yang berikutnya dan berikutnya. Yatadarraju aidan fil balaghah. Demikian pula secara bertahap mempelajari ilmu balaghah. Yatadarraju aidan fi usulil fiqh. Demikian pula dalam usul fikih. Punya Syekh Ibnu Utsaimin dulu usul min ilmil usul, baru kemudian syarahnya, baru kemudian waraqat misalkan, atau langsung ke waraqatnya dengan syarahnya, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Baik, untuk mudzakkirah kata Syekh Fatah Al-Qadasi sebaiknya sebelum membaca mudzakkirah kita membaca Raudhatun Nadhir dulu atau Mukhtasar Raudhatun Nadhir dulu. Baik, karena kalau langsung ke mudzakkirah kita akan bingung karena beliau kadang memotong-motong kalimat yang kalimat itu jadi jelas kalau kita kembali ke Raudhatun Nadhir. Iya, baik. Raudhatun Nadhir punya Ibnu Qudamah. Baik. Dan juga mencari bantuan dengan buku-buku Syekh As-Sa'di. Kitab-kitab usul fikih punya Syekh As-Sa'di, ringkas dan bagus. Baik, yatadarraju aidan fil mustalah. Demikian pula secara bertahap dia mempelajari ilmu mustalah. Wa hakadha yabda'u bil mukhtasarat. Demikianlah dia memulai dengan yang ringkas-ringkas, jangan langsung yang kitab yang bagaikan lautan seperti I'lamul Muwaqqi'in dan yang sebagainya. Itu bagus, itu penting, tetapi kalau kita tidak punya dasar kita akan tenggelam dan terombang-ambing di dalam gelombang. Demikian pula mempelajari buku Syekhul Islam yang ringkas-ringkas dulu. Jangan langsung masuk kepada Dar'ut Ta'arud, walaupun faedahnya sangat banyak, tapi kita akan kebingungan kalau dasarnya tidak kuat. Baik. Nah, kalau dasarnya kuat baru menguatkan senjata kita dengan kitab Dar'ut Ta'arud. Baik. Summa ma fawqaha, kemudian yang di atasnya wa hakadha, demikianlah seterusnya. As-su'alu tsaniya asyar, pertanyaan yang ke-12, barakallahu fikum, sa'ilun yaqul, halid du'a'u ba'da sholatil maktubah bid'atun am la? Doa setelah sholat wajib itu bid'ah atau tidak? Afiduna barakallahu fikum. Berilah kami faedah, semoga Allah memberkahi Anda. Baik, al-jawab, ad-du'a'u ba'da sholawatil maktubah mubasyarah, hadza khilafus sunnah. Doa setelah sholat wajib secara langsung ini menyelisihi sunnah. Bali sunnah, baik, bali sunnah amalu dzikr ba'da salam. Tapi yang sunnah adalah mengamalkan zikir setelah salam, minas sholah, salam dari sholat. Baik, adkuru mimman nassa ala karahatihi An-Nawawi rahimahullah. Saya ingat yang menetapkan itu makruh adalah Imam Nawawi rahimahullah fi syarhi Muslim, dalam syarah Sahih Muslim. Wa yanbaghi lil insani awalan an yabda'a bi dzikril warid. Seharusnya seseorang itu pertama kali adalah memulai dengan zikir yang datang, yaitu zikir yang datang dalam dalil-dalil. Wa huwa al-istighfaru ba'da salam, yaitu istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Summa qauli, kemudian masuk kepada ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Summa yaqul, lalu mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali, atau 5 marrat, atau 5 kali. Summa ba'da dzalika yusabbihullaha salasan wa salasin. Setelah itu mentasbihkan Allah 33 kali, wa yahmaduhu salasan wa salasin, memuji Allah 33 kali, wa yukabbiruhu salasan wa salasin, bertakbir 33 kali, wa yaqulu tamamal mi'ah, lalu mengucapkan pada kesempurnaan 100, yaitu untuk menyempurnakan jadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Idza fa'ala dzalika ba'da dzalik, jika melakukan itu setelah itu, idza arada an yad'u fala ba's, kalau dia ingin berdoa maka tidak mengapa. Adapun doa jama'i maka ini memang tidak disyariatkan kalau terus-menerus. Tapi kalau sekali-sekali, terkadang para sahabat melakukan itu. Ada hajat lalu saya doa tolong diaminkan, tidak terus-menerus. Baik. As-su'alus salisa asyar, pertanyaan yang ke-13. Ahsanallahu ilaikum, yaqulu sa'il, ana talibun fi kulliyatis syariah. Saya pelajar di kuliah syariah. Wa nashku min taqallubin fin niyah. Kami mengeluhkan berbolak-baliknya niat fi dukhuli hadhil kulliyah, untuk masuk kepada kuliah ini.
Fakasiran ma yuqalu lana antum dakhaltum hadhil kulliyata lil wadhifah. Sering dikatakan kepada kami, kalian masuk pada kuliah syariat adalah untuk dapat pekerjaan. Wa man talaba dunya bi amalil akhirah khasira dunya wal akhirah. Barang siapa mencari dunia dengan amalan akhirat, dia akan rugi dunia dan akhirat. Faminal ma'lum anna talabal ilmi amalun min a'malil akhirah. Padahal termasuk perkara yang telah diketahui bahwasanya menuntut ilmu itu salah satu dari amalan-amalan akhirat. Fa kaifal khalasu min dzalik? Maka bagaimana lepas dan selamat dari itu? Al-jawab, la syakka anna talabal ilmi amalun min a'malil akhirah. Jawabannya adalah tiada keraguan bahwasanya menuntut ilmu adalah salah satu dari amalan akhirat. Wa annahu yajibul ikhlasu fi, wajib untuk ikhlas di dalam amalan ini. Idza wajadal insanu fi nafsihi syai'an min dzalik, kalau seseorang mendapatkan sedikit saja dari godaan-godaan tadi, falyaqul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Hendaknya dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari berbuat syirik terhadapmu dalam keadaan saya tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya mohon ampunan kepadamu untuk sesuatu yang tidak saya ketahui. Tayyib, ta'lam wala a'lam, engkau tahu dalam keadaan saya tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang mengetahui perkara gaib. Tayyib, sebagian sanadnya dhaif untuk doa ini, tapi sebagian yang lain boleh disahihkan. Ada beberapa sanad dan riwayat. Yad'u bihadza du'a wa yukarriruh, dia membaca doa ini dan mengulang-ulangnya. Wa kadzalika aidan yaqul, demikian pula berkata, Allahumma alhimni rusydi, ya Allah, ilhamkanlah kepada saya kelurusan saya. Wa a'idni min syarri nafsi, dan lindungilah saya dari keburukan diri saya. Wa kadzalika aidan yaqul, demikian pula berkata, Allahumma fatiras samawati wal ard, wahai Allah pencipta langit dan bumi, Rabba kulli syai'in wa malikuh, Rabba kulli syai'in wa malika, wahai Rabb segala sesuatu dan penguasa segala sesuatu. Asyhadu alla ilaha illa ant, saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, saya berlindung kepadamu dari keburukan diri saya. Wa min syarri syaitan, dan dari keburukan setan. Wa syirki, dan dari kesyirikan dia. Atau syirki maksudnya adalah yaitu apa? Syirik di sini maksudnya adalah dia bergabung dengan kita, yaitu kita berlindung jangan sampai dia melakukan musyarakah dengan kita, bergabung dan menyertai kita. Wa an aqtarifa ala nafsi isman, dan saya berlindung jangan sampai saya melakukan dosa terhadap diri saya. Au ajurrahu ila muslim, atau saya menyeret dosa itu kepada seorang muslim. Wa hakadha da'awatu hadhihi idza da'a bil insan, demikianlah doa-doa. Kalau seseorang membaca doa ini, hatta walau kanat niyatuhu madkhulah, sampai walaupun niat dia itu tersusupi oleh sesuatu, tercemari oleh sesuatu, insyaallahu rabbuna, insyaallah Rabb kita yukhlisuha, akan membebaskan dia, wa yaj'aluha shalihah, menjadikan niat dia itu shalihah. As-su'alur rabi'a asyar, pertanyaan yang ke-14. Ahsanallahu ilaikum, yaqulu sa'il, ma hukmu qaul, apa hukum perkataan katabtu lakal baqa'a nadimtu hayyan qadiran malikan wal kullu fani, saya tetapkan untukmu kekekalan, salah baca, fadum tahayyan, maka selama engkau masih hidup, engkau yaitu engkau mampu dan engkau adalah penguasa, dan segala sesuatu itu akan binasa. Baik, ini ucapan kepada siapa? Kita lihat di sini. Al-jawab, subhanallahil azim hadzal kalam. Maha suci Allah yang maha agung atas ucapan ini. Kalamun batil, ini perkataan yang batil. Katabtu lakal baqa, saya tetapkan untukmu kekekalan. Allahu subhanahu wa ta'ala huwal baqi, Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang kekal. Huwal awwalul ladzi laisa qablahu syai', dialah yang pertama, yang mana tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Kalau ditetapkan bahwasanya ada batas awal, sebelum Allah nggak ada siapa-siapa, tapi Allah tidak ada batas awal.
Wa huwal akhirul ladzi laisa ba'dahu syai'. Allah lah yang terakhir, tidak ada setelah dia sesuatu. Yaitu apa? Kalau misalkan ditetapkan Allah itu ada batas akhir, setelah Allah tidak ada sesuatu apapun. Tapi Allah tidak punya batas akhir. Wa huwadz zahirul ladzi laisa fawqahu syai'. Allah itulah yang tertinggi. Zahir maksudnya adalah ali, bukan artinya menang di sini, tapi yang tertinggi. Alladzi laisa fawqahu syai', yang mana tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Wa huwal batinul ladzi laisa dunahu syai'. Dialah al-batin, yaitu yang mengetahui segala rahasia dan kedalaman perkara, yang mana tidak ada di antaranya itu sesuatu apapun. Yang dimaksud di sini al-batin kembalinya kepada kedekatan ilmu. Saking dekatnya sampai seakan, yaitu saking taunya Allah terhadap segala sesuatu, sampai-sampai tidak ada yang menghalanginya terhadap sesuatu apapun. Ini makna batin di sini. Kembalinya kepada ilmu, kedekatan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala huwa awwalun bila tidak. Allah itulah yang pertama tanpa batas awal. Akhirun bilantiha, dia yang terakhir tanpa ada batas akhir. Tayyib, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang di atas bumi itu akan rusak, dan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini adalah dzikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian tapi yang diinginkan semua. Disebutkan wajah Allah tapi yang dimaksudkan adalah zat dia semuanya. Baik. Apakah dikatakan semua yang di muka bumi rusak kecuali Allah? Apakah Allah di muka bumi? Tidak demikian. Kenapa? Allah Ta'ala di atas langit dan langit di atas bumi, maka tetap itu semua hakikatnya adalah di atas bumi, tapi tidak betul-betul di permukaan bumi. Allah Ta'ala tinggi di atas sana. Qal wa qad jaa'a fil ahadits 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang dalam hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha azza wa jalla ya'muru Israfil. Allah azza wa jalla memerintahkan Israfil, wa annahu yanfukhu fis sur, dia meniup trompet, wa annahu yamutu min tilkan nafkhah, dia sendiri mati di dalam disebabkan, minyak adalah min sababiyah, disebabkan karena tiupan itu. Yamutu minha kullul mawjudin, akan mati disebabkan karena trompet tadi, tiupan trompet tadi, segala yang ada ala hadzal kaun, di seluruh alam semesta ini, fis samawati au fil ard, di langit dan di bumi. Kulluhum yamutun wa la yabqa illallah azza wajalla. Semuanya mati, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang kekal kecuali Allah azza wajalla, kecuali yang Allah kecualikan. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Maka matilah seluruh yang di langit dan yang di bumi kecuali makhluk yang Allah kehendaki, yaitu apa? Arsy, demikian pula kursi, demikian pula surga dan neraka dikehendaki tidak hancur. Baik, diperkecualikan. Baik. Tapi secara umum, hukum umum makhluk adalah apa? Memiliki kefanaan. Qal wa annahu hina idzin yatwis samawati biyaminih. Ketika itu Allah akan menggulung atau melipat langit dengan tangan kanannya. Wa yatwil aradin biyadihil ukhra, dan menggulung bumi, semua bumi dengan tangannya yang lain. Au qal bishimalih, atau Nabi bersabda yaitu dengan tangan kirinya, yaitu tangan satunya lagi. Memang ini ala khilaf di dalam lafaz hadis. Summa yahuzzuhun, lalu Allah menggoncangkan semuanya. Fayaqul anal malik, Allah berfirman, akulah raja yang sebenarnya. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang angkuh itu, atau orang yang suka memaksa? Di manakah orang-orang yang sombong itu? Limanil mulkul yaum, milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Baik, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibni Umar dan juga dari Abi Hurairah dan dari beberapa sahabat yang lain. Fala yujibuhu ahad, tidak ada seorang pun yang menjawab. Ya, semuanya mati. Limanil mulkul yaum, fala yujibuhu ahad. Limanil mulkul yaum, fala yujibuhu ahad. Summa yujibu nafsuhu, lalu dia sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah lah yang maha tunggal lagi maha menundukkan segalanya. Hadza sabitun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini telah pasti berita ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa huwa minal umuril lati ya'taqiduhal muslimun. Ini termasuk perkara-perkara yang diyakini oleh kaum muslimin. Berarti yang tidak yakin adanya hari kiamat, penghancuran badan, kemudian pengembalian badan, berarti apa? Dia bukan muslimin. Makanya banyak ulama mengkafirkan Ibnu Sina karena ini. Dia tidak meyakini adanya apa? Ma'adul abdan. Bahkan Pak ulama Syafi'iyah pun mengkafirkan dia. Ini Ibnu Sina. Baik, ulama'uhum wa awamuhum jami'an. Baik ulamanya ataupun orang awamnya semuanya meyakini ini. Masalah apa? Hari berbangkit, masalah hari kiamat dan semacam itu. Li'annaha mimma warada fi syariah wurudan mustafidha. Karena perkara penghancuran alam semesta ini, yaitu masalah hari kiamat, ini telah datang di dalam syariat dengan kedatangan yang tersebar. Beritanya itu sangat terkenal. Ya, siapa yang nggak yakin adanya hari kiamat dari kalangan muslimin? Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menukilkan tentang nabinya atau membicarakan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia itu berbicara dari hawa nafsunya. Tidaklah yang dia bicarakan itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Idzan, jika demikian, fala yajuzu li ahadin an yaqula mithla hadzal kalam. Maka tidak boleh bagi satu orang pun untuk mengucapkan perkataan ini. Wa sahibuhul ladzi qalahu muqti'un khata'an fahisha. Orang yang mengucapkan kalimat tadi dia keliru dengan kesalahan yang parah. Wa mithlu hadza yanbaghi an yukammama famuh. Orang seperti ini seharusnya diikat atau dibelenggu mulutnya. Wa an yumna aminal kalam, dilarang dari bicara, ya daripada menyesatkan umat. As-su'alul khamisa asyar, pertanyaan yang ke-15. Barakallahu fikum, yaqulu sa'il, ma hukmul istighasati bil qalbi wad dam? Apa hukum istighasah dengan hati dan darah? Atau qalb artinya jantung sebenarnya. Baik. Kaqaul seperti ucapan ya dam ya qalb. As'ifni, wahai darah, wahai jantung, tolonglah saya. As'if itu apa? Tolonglah. Baik, wa ma hukmu ta'wili hadza bi annahu minal balaghah? Apa takwil? Apa hukum menakwilkan ucapan macam ini dengan mengatakan ini termasuk sastra saja? Baik, sastra yang gimana darah itu membantu kita dalam kesulitan. Baik, wa laisa minal istighasati bi ghairillah, bukan termasuk istighasah dengan selain Allah. Afiduna jazakumullahu khairan. Baik. Al-jawab hadza minal istighasah. Ini termasuk dari istighasah. As'ifni. Baik, indama yaqul, ketika orang ini mengatakan ya dam as'ifni, wahai darah, tolonglah saya. Ya qalbu as'ifni, wahai jantung, tolonglah saya. Berarti saya itu siapa? Kita punya jantung. Berarti minta bantuan ke jantung siapa ini? La syakka annahu minal istighasah. Tidak ada keraguan ini termasuk dari istighasah. Walam yasta'in sahibuhu billah. Pelakunya ini tidak minta pertolongan kepada Allah. Wa innama ista'ana bidamih au qalbih. Dia hanyalah minta pertolongan kepada darah dia sendiri atau jantung dia sendiri. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arsyadana anna nafza'u ilallahi azza wajal. Padahal Nabi SAW membimbing kita untuk kita ini merujuk atau kita ini kembali menuju kepada Allah Azza wa Jalla fi islahi ahwalina wa qulubina, untuk memperbaiki keadaan kita dan hati-hati kita. Siapa yang mampu kecuali Allah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati saya di atas agamamu. Hati kita sendiri lemah, bagaimana kita minta bantuan ke hati kita, tapi minta bantuan kepada penciptanya dan yang mengendalikan dia. Wa kadzalika law qala, demikian pula kalau dia mengatakan Allahumma inni abra'u ilaika min hauli nafsi. Ya Allah, sesungguhnya saya berlepas diri kepadamu dari usaha diri sendiri, wa quwwatiha, dan dari kekuatannya, ila haulika wa quwwatik, menuju kepada usaha darimu dan kekuatanmu.
Allahumma a'inni ala kadza. Ya Allah, tolonglah saya untuk melakukan demikian dan demikian. Warzuqnil ikhlasa fi, dan berilah saya keikhlasan di dalam masalah itu. Hadza kulluhu thayyib. Ini semua bagus. Wa min tauhidillah, termasuk dari tauhidullah, karena yang dimintai adalah Allah. Wa tabayyana bihadza, dan jelaslah dengan ini anna istighasata hadza syakhsi bidamihi wa qalbi syirkun billahi ta'ala. Istighosahnya orang ini dengan darah dan jantung dia atau hati dia itu kesyirikan kepada Allah Ta'ala. As-su'alu sadisa asyar, pertanyaan yang ke-16. Ahsanallahu ilaikum yaqulu sa'il, hal yajuzu du'a'u indal kubur? Apakah boleh berdoa di sisi kuburan? Wahal man yad'u inda qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam amaluhu masyru'? Dan apakah orang yang berdoa di samping kubur Rasul SAW amalannya itu disyariatkan? Wa mad dalilu ala dzalik? Dan apa dalil tentang masalah ini? Al-jawab, ad-du'a indal qubur bi za'mi annahu mustajabun inda qabri fulan. Berdoa di samping kuburan dengan persangkaan bahwasanya doa di sisi kubur fulan itu dikabulkan, hadza bid'ah. Ini adalah bid'ah. Ya, tidak langsung syirik. Karena apa? Dia tidak doa pada selain Allah, tapi ini akan membuka syirik. Tapi asal amalan itu tidak sampai syirik, cuma dia bid'ah. Baik. Kecuali kalau doa untuk apa? Orang yang mati, wajar. Mendoakan orang-orang yang mati. Baik. Allah Subhanahu wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Jadi sebab istijabah adalah doa pada Allah, bukan pada yang lain. Baik. Yang tadi kita tidak mengatakan langsung berupa kesyirikan, tapi bid'ah, mengkhususkan di kubur-kubur. Yang penting doanya tetap kepada Allah. Ini tidak sampai syirik, cuma akan membuka kesyirikan. Sebagaimana dibahas oleh Syekhul Islam di dalam apa? Iqtida' Shiratal Mustaqim. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari peribadatan kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ma qala ud'uni inda qabri fulan. Allah tidak berfirman, berdoalah kalian kepadaku di samping kubur fulan, wala inda mashhadi fulan, ataupun di sisi monumen fulan, wala inda dharihi fulan. Tidak juga dikatakan yaitu di samping dharih sama, yaitu kubur si fulan, makam fulan. Allah Subhanahu wa taala hadirun ma'ana. Allah Subhanahu wa taala hadir bersama kita. Hadir dalam artian apa? Yaitu ilmunya, kedekatannya, pertolongannya, yaitu ilmunya, pertolongannya, bantuannya, dan seterusnya. Kedekatan adalah kedekatan ilmu, atau kedekatannya adalah kedekatan pengabulan doa. Zatnya tinggi di atas langit sana. Baik. Kama yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma kana ma'a ashabih, ketika beliau bersama sahabat-sahabat beliau, wa kanu yalhajuna bidzikr. Mereka ketika itu mengumandangkan zikir secara keras waktu itu. Wa doa, dengan doa. Faqala lahum, lalu Rasulullah bersabda pada mereka, irba'u ala anfusikum. Boleh irba'u, boleh arbi'u, tapi kata Imam Nawawi yang lebih bagus adalah dengan sulasi, irba'u. Baik. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli ataupun zat yang tidak ada. Innakum tad'una sami'an basira. Kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa huwa aqrabu ilaikum min a'naqi rawahilikum. Dia lebih dekat kepada kalian daripada leher-leher kendaraan kalian. Yaitu apa? Qurbul ijabah, bukan qurbul zat. Baik. Riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala qad akhbarana. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan pada kita annahu aqrabu ilal insan min hablil warid. Dia lebih dekat kepada seseorang daripada urat lehernya. Alal khilaf, apakah ini qurbullah atau qurbul malaikah? Walaupun yang rajih adalah apa? Qurbul malaikah, karena ayat ini dilanjutkan dengan pembahasan malaikat. Tayyib. Faqala jalla min qail, maka Allah yang Maha Agung berfirman,
Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa dia. Sang Maha Pencipta, dia pasti Maha tahu. Baik, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat di lehernya sendiri. It yatalaqal mutalaqiyan, yaitu apa? Ketika dua malaikat bertemu. Menunjukkan apa? Ini adalah kedekatan malaikat. Karena kedekatan ilmu Allah itu tidak dibatasi dengan waktu. Sementara ayat ini dibatasi dengan waktu. It dzarfun lima madha minaz zaman. Menunjukkan apa? Ada batasan waktu. Baik. Yang lain mengatakan tetap kembalinya kepada Allah Ta'ala. Semuanya mungkin. Tapi yang lebih dekat tadi. Baik, kaifa tatrukuhu, bagaimana engkau tinggalkan Allah, wa tadhabu ila ghairih, dan engkau pergi kepada selain Allah, mimman la yasma'u, dari orang yang tidak mampu mendengar. Sudah mah, tidak mampu mendengar. Seandainya dia mampu mendengar, niscaya apa? Dia akan tetap apa? Akan dimintai untuk hadir di dalam pemilihan umum barangkali atau pilkades atau apa. Kenapa dia nggak hadir? Baik, kalau memang dia mampu ini dan itu. Wa idza sami'a fa innahu la yastajib. Kalaupun dia mendengar, dia tidak akan mampu untuk menjawab. Bi makna annahu la yaqdiru ala ijabatik. Dengan makna dia tidak mampu untuk mengabulkan permintaanmu. Wa iqta'ik, tidak mampu untuk memberimu sesuatu. Mata telubah apa yang engkau mintai. Bal innallaha subhanahu wa ta'ala huwal ghani. Bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang maha kaya. Wa huwal qadirul ladzi yaf'alu ma yasha. Dia yang maha kuasa yang melakukan apapun yang dia inginkan. Wa yakhluqu ma yurid, dan menciptakan apapun yang dia kehendaki. Fas'alhu subhanahu wa ta'ala yu'tik. Mintalah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan memberimu. Bagusnya adalah apa? Yu'tik tanpa ya. Karena apa? Jawabu al-amr, berarti apa? Majzum. Tapi enggak masalah karena mungkin ini dari apa? Penulisnya, dari apa itu yang menulis ceramah beliau, karena beliau ceramah ini. Taib, mata tulubhu, apa yang engkau minta? Mata tulubhu, li'annahu wajidun la ya'dum, karena dia itu maha memiliki segalanya, tidak kehilangan apapun, yaitu dia memang segalanya ada pada Allah Ta'ala, memiliki apapun. Wa karimun la yabqal, dia maha dermawan, dia tidak pelit. Subhanahu wa ta'ala, kaifa tadhabu ilal makhluqin, bagaimana engkau pergi kepada para makhluk, alladzina hum fuqara, yang mana mereka adalah fuqara. Wa in wajadu fa innahum yabkhalun, kalaupun mereka memiliki harta, mereka akan bersikap pelit. Walihada qala al-qail, maka dari itu ada penyair mengatakan, walau su'ilan nasu turaba la ausyaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Seandainya orang-orang itu dimintai pasir atau debu, niscaya hampir-hampir jika dikatakan pada mereka hatu, bawalah kemari, mereka akan yamallu, yaitu akan bosan, akan jemu, wa yamna'u, dan akan menghalangi. Tayyib, kaifa tatruku rabbaka subhanahu wa ta'ala, bagaimana engkau meninggalkan Rabbmu subhanahu wa ta'ala, alladzi ya'muruka bidu'ai wa wa'adakal ijabah, yang memerintahkan engkau untuk berdoa dan menjanjikan kepadamu pengabulan. Wa anta tatrukuhu wa tadhabu ila makhluk, engkau meninggalkan dia dan engkau pergi ke makhluk. Ila makhlukin dhaif, kepada makhluk yang lemah. Huwa bihajatin ila anta tad'uwalah, dia sendiri berhajat untuk engkau doakan bagi dia. Ya, orang mati perlu doa kita, bukan malah kita yang perlu doa dia. Fahal yajuzu laka anta tad'uwah, maka apakah boleh engkau berdoa kepadanya? Al-jawab la, jawabannya adalah tidak boleh. Ya, ini syirik. Doa kepada selain Allah syirik, syirik akbar. Baik. As-su'alu sabi'a asyar, pertanyaan yang ke-17. Barakallahu fikum, yaqulu sa'il, ma hukmul halifi bihayatillahi subhanahu. Apa hukum bersumpah demi kehidupan Allah Subhanahu? Ka qaulihi wa hayatillah au wa hayati rabbi au hayati rabbi. Baik, al-jawab hada jaiz. Ini boleh bersumpah dengan apa? Sifat Allah, seperti wa izzatika dan semacam itu. Li'anna hayatallahi azza wa jalla sifah min sifatih. Karena kehidupan Allah azza wa jalla adalah salah satu dari sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Dialah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri dan apa? Mengurusi yang lain.
Taib, as-so'alu samina asyar, pertanyaan yang ke-18. Ahsanallahu ilaikum, yaqulus sa'il, hal hunaka farqun baina tawassuli bil ism awis sifah? Apakah ada di sana perbedaan antara tawassul dengan nama atau sifat? Au doa isim awis sifah, atau berdoa kepada nama atau berdoa pada sifat? Taib, tawassul dan doa. Mislu, contohnya, man yakul, orang yang mengatakan ya wajah Allah, wahai wajah Allah. Bukan langsung minta wahai Allah, tapi wahai wajah Allah, wahai tangan Allah, dan semacam itu. Yang dipanggil adalah apa? Sifat. Baik, afiduna jazakumullahu khairan. Al-jawab yang bagi an yakul as'aluka biwajhikal karim. Dia harus mengatakan, saya mohon kepadamu dengan wajahmu yang mulia. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah. Tidak boleh berdoa pada sifat Allah, tapi berdoa pada Allah dengan tawassul melalui apa? Sifat-sifat Allah. Karena ini yang Allah perintahkan. Baik. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bukan fad'uha, tapi fad'uhu biha. Allah itu hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah, maka serulah Allah dengan nama-nama tadi. Bukan serulah nama, tapi serulah apa itu? Allah. Dengan apa? Tawasul kepada nama, tawasul dengan nama, dan tawasul dengan sifat. Baik, tetap yang kita mintai adalah zat Allah Ta'ala, bukan nama dan sifat dia. Walaupun di sana ada pembahasan kalamiah yang sangat mendalam dan memang tidak perlu hakikatnya. Dan itu telah dirinci oleh Syekhul Islam dan dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Bada'iul Fawaid. Baik, kalau nama yang dimaksudkan di sini adalah kembali kepada zat, tidak masalah. Yaitu apa? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur. Ini nggak masalah karena yang dimaksudkan adalah zatnya, bukan memanggil sifat. Baik, ma yaqulu ya wajah Allah. Tidak boleh dia mengatakan wahai wajah Allah. Yaqul as'aluka biwajhikal karim. Tapi hendaknya dia mengatakan, saya memohon kepadamu dengan wajahmu yang mulia. As'aluka bisifatikal ula. Saya mohon kepadamu dengan sifat-sifatmu yang tertinggi. Wa bi asma'ikal husna, dan dengan nama-namamu yang paling indah. Illa a'taitani kada wa kada, agar engkau memberikan kepada saya demikian dan demikian. As'aluka bisifat, ini sudah tadi. Wa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bi nuri wajhik, saya berlindung dengan cahaya wajahmu. Alladzi asyraqat lahu dzulumat, yang dengan itu kegelapan menjadi bersinar. Wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan dengan itulah urusan dunia dan akhirat menjadi baik. An yahulla bi ghadabuk, yaitu jangan sampai kemurkaanmu menimpa saya. Au yang zilabi sakhatuk, atau kemarahanmu turun kepada saya. Lakal utsbah hatta tarda, kepadamulah saya bertaubat sampai engkau ridha. Wala haula wala quwwata illa bik, tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Baik, telah berlalu takhrijnya. Oke, kita istirahat mungkin beberapa menit, lalu kita lanjut lagi, mudah-mudahan bisa habis. Wallahu a'lam.